And I know that people out there think of the adult entertainment industry as something as being dirty or... Satu pertanyaan untuk eksistensi Bollywood saat ini. Bakat apa yang bisa dijual oleh Sunny Leone di industri film Hindi? Bagi yang belum tahu aktris Bollywood satu ini, ia adalah aktris film biru di Amerika. Ia masuk ke Bollywood pertama kali atas permintaan Pooja Bhatt, anak dari sutradara Mahesh Bhatt untuk sequel film Jism. Sebenarnya kepopuleran Sunny Leone sebagai bintang film biru itu sudah lama diincar oleh sutradara lain di Bollywood. Namun tidak ada yang bisa membayar Sunny sebesar 1 juta US dollar. Itu pun di peran-peran yang mengarah ke hal-hal negatif. Fakta pertama yang harus kamu ketahui tentang aktris ini, dia adalah aktris Bollywood tertinggi kedua yang paling banyak dicari di Google. Dengan 31 juta pencarian di 4 tahun terakhir di 2020. Hanya beda 4 juta dari Priyanka. Dan kalian pasti tahu kan untuk apa ia begitu banyak dicari di Google? Di Bollywood, Sunny Leone bukan besar karena karya-karya film Indianya. Dua film yang sukses seperti sequel Jism dan sequel Ragini MMS mungkin kalian belum pernah tonton. Sunny Leone hanya dikenal melalui lagu item sebagai penampil spesial di berbagai film. Dia beruntung telah menjadi cameo lagu di film Shah Rukh Khan Rise. Tapi yang paling Sunny inginkan untuk bekerja adalah bersama Aamir Khan. Kini Sunny memiliki jumlah follower Instagram yang melewati angka 40 juta. Kepopuleran yang benar-benar membingungkan. Apa sebenarnya yang sangat dikagumi dari Sunny Leone ini? Dan tahukah kamu meski Sunny awalnya berasal dari film biru Amerika, wanita yang akan berusia 40 tahun ini sebenarnya wanita yang sangat cerdik. Kita akan membahas beberapa hal itu di fakta-fakta dan perjuangan Sunny menjadi gadis baik-baik. Adult entertainment in America is probably safer than two people meeting at a bar. Mungkin sebuah kesalahan besar dari orang tua Sunny yang merupakan orang India Punjab membawa Sunny pindah ke California. Tumbuh besar di sana membuat Sunny harus kehilangan kesuciannya di usia 16 tahun. Dan ia tiba-tiba berbalik menyukai sesama wanita di usia 18 tahun. Singkat cerita, Sunny kemudian ditemukan oleh mantan bos majalah pria. Di sana ia mulai berkarir sebagai model panas dengan memakai nama adik laki-lakinya Sunny. Nama sebenarnya adalah Karenjit Kaur Vohra. Setelah itu Sunny bertahap mulai meranjak ke dunia film biru dengan berbagai syarat. Ia hanya akan melakukan film itu kalau lawan mainnya adalah wanita atau solo. Namun kemudian ia menemukan pria dari industri yang sama yang melamarnya. Untuk pertama kalinya Sunny akan melakukan adegan film dengan pria. Kemudian itu berjalan hingga beberapa pria dan akhirnya mereka batal menikah. Sunny terus lanjut bekerja di industri film itu dan menemukan pria yang juga suaminya saat ini. Tidak lama kemudian Sunny mendapatkan panggilan ke acara Big Boss Salman Khan. Ia dan suaminya mempertimbangkan hal itu karena ia sebelumnya sudah dikecam di India. Namun karena peluang itu cukup menjanjikan bagi Sunny, ia berangkat ke India menerima tawaran itu. Sunny awalnya menyamar sebagai model Amerika. Tapi secepat itu netizen mengetahui siapa Sunny ini sebenarnya. Massa turun ke jalan memprotes, mereka mengancam akan bundir massal kalau acara itu tetap menampilkan Sunny. Sebaliknya nama Sunny kemudian muncul di pencarian teratas Google dalam 2 hari. Pooja Bhatt kemudian membawanya keluar dari Big Boss dan membawanya ke dalam film. 1 tahun setelahnya Sunny kemudian menyatakan mengundurkan diri dari film biru. How supportive was your family in your choice of work? I would be lying if I said that they weren't upset, or they weren't disappointed.
Tak banyak yang tahu kalau menjadi bintang film biru adalah perjuangan untuk menghidupi keluarganya. Sunny terpaksa harus berbohong kepada orang tuanya perihal karirnya tersebut. Melalui pekerjaannya itu, ia telah menyelamatkan kuliah adik laki-lakinya. Saat itu adik Sunny tidak bisa membayar uang kuliahnya. Sementara Sunny masih bekerja sebagai model majalah pria saat itu. Sunny mengirimkan beberapa foto dirinya untuk dijual adiknya ke orang-orang untuk mendapatkan uang. Hingga kemudian Sunny menjadi bintang favorit dari majalah pria tersebut. Seorang keluarga mengenalnya saat hadir di acara The Howard Stern Show. Penyamaran Sunny dan adiknya ke orang tuanya akhirnya terbongkar. Ibu Sunny yang tak bisa menerima keadaan Sunny bekerja di industri film biru, syok dan mulai banyak mengkonsumsi minuman. Tak lama kemudian karena komplikasi ibunya pergi untuk selamanya. Namun reaksi yang berbeda datang dari ayah Sunny. Ayahnya mengatakan, apapun pekerjaan kamu jadilah yang terbaik di pilihanmu. Tak lama kemudian ayah Sunny juga menyusul ibunya. Untuk menebus kesalahannya kepada orang tuanya, Sunny sering mengunjungi Sungai Gangga tempat ia meletakkan abu orang tuanya. Tak lupa juga Sunny selalu minta berkat dari orang tuanya. There's nothing I can do about my past. I can't erase what I've done. I can't erase who I am. Seperti kata ayahnya, jadilah yang terbaik di bidang pekerjaan pilihanmu. Sunny sebagai bintang film biru banyak mendapatkan penghargaan selama berkarir. Menjadi model untuk majalah pria, Sunny berhasil menjadi pilihan terbaik tahun 2003. Berangkat ke industri film biru yang memiliki skrip, film biru keduanya menjadi penjualan terlaris. Filmnya terus berlanjut yang mencapai rata-rata penjualan terbaik di satu komunitas label produksi film biru. Sunny kemudian memutuskan untuk membuat studio filmnya sendiri. Sunny juga mendirikan perusahaan yang menjual alat-alat untuk berhubungan. Intinya semua hal yang bisa menghasilkan bisnis yang baik. Puluhan prestasi Sunny selama bekerja di dunia film biru ikut melambungkan bisnisnya. Brand kosmetiknya berkembang dalam 2 tahun singkat di India. Di luar industri film biru itu sendiri, tidak disangka ada juga beberapa apresiasi yang ia terima. Pertama, film biopik tentang dirinya yang tayang di web. Merupakan film web biopik terpanjang dan terlama yang berlangsung. Itu sudah memasuki season ketiganya sekarang. Yang lain seperti menjadi orang terpilih organisasi hak hewan PETA di tahun 2016. Sunny juga termasuk dalam 100 wanita paling berpengaruh versi BBC. If I ask you a guess, or 1 crore rupees, which one you will give me? Wait, Sunny cukup sadar kalau masa lalunya akan membahayakan karirnya di Bollywood. Itu bisa saja berakhir besok, kata Sunny. Karena faktanya tiap hari ia menerima hujatan di pesan media sosialnya. Namun Sunny tidak melihat Bollywood sebagai pilihan karirnya, melainkan hanya sebagai alternatif lain. Ia melihat itu sebagai penunjang bisnis yang baik, seperti mendapatkan endorsement dan berusaha membuat merek dengan namanya sendiri. Sunny telah meluncurkan bisnis parfum, kosmetik, hingga berencana membuat studio film untuk karirnya sendiri di Bollywood. Karena Sunny percaya, ia belum pernah gagal dalam melakukan sesuatu. Sedikit info mengenai karir Sunny di Bollywood. Sunny tidak hanya menjelajahi Bollywood saat ini. Ia telah menerima tawaran dari berbagai film dari India Selatan. Sesekali ia juga menjadi penyanyi playback di industri film Kanada. Mengenai kualitas akting, bisa diacungi jempol untuk bakat Sunny yang satu ini. Ia telah berperan ganda 2 kali sebagai gadis kembar dalam film. Kritikan yang datang juga banyak mengapresiasi Sunny ketimbang filmnya yang gagal. Sunny umumnya telah tampil di 19 film dalam waktu 7 tahun. Namun kebanyakan dari film itu adalah cameo singkat dan item song. Mungkin hanya 5 di antaranya ia perankan dengan full. 2 di antaranya yang menjadi hit, sedangkan sisanya adalah film gagal termasuk di cameo-cameonya. when your parents are not there anymore, you miss them, and it's very natural, and I love them very much.
Berikut ada beberapa fakta menarik dari Sunny Leone. Pertama, Sunny tidak pernah melihat majalah pria hingga ia menandatangani foto panas dirinya. Kedua, Sunny sepertinya telah melakukan pengangkatan rahim. Ia telah mengadopsi gadis dan memiliki buah hati dari ibu pengganti. Ketiga, Sunny pernah sekolah perawat dan bekerja di toko roti sebelum datang tawaran model majalah. Keempat, dia mengakui dirinya gadis yang kutu buku dan jelek yang bisa membuat pria menjauh darinya. Fakta kelima, sepertinya Sunny membuat berita palsu tentang dirinya. Di lain waktu ia mengakui dirinya pemalu dan introvert, sedangkan di waktu lain ia mengaku wanita tomboy dan punya selera humor yang tinggi. Fakta keenam, Sunny adalah aktivis. Ia berkontribusi untuk kegiatan amal penderita kanker. Sunny juga adalah seorang penulis. Ia telah menerbitkan buku yang berjudul Sweet Dreams. Berikutnya, ia menjadi selebritas India pertama yang meluncurkan aplikasi selulernya sendiri pada tahun 2016 dalam bentuk emoji untuk berkirim pesan WhatsApp. Kini Sunny yang berkeluarga negaraan ganda Amerika dan Kanada tersebut akan memperpanjang masa tinggalnya di India. Sungguh mengejutkan, wanita cantik seperti Sunny bisa memiliki otak yang begitu pintar juga.